Sobat Review, hari ini saya mau reviewin teman-teman Huawei Watch Fit. Nah, ini kalau kotaknya tampilannya seperti ini. Kalau kita buka, dalamnya itu langsung kotak jamnya. Di bawahnya dapat charger. Dan manual book. Nah, kurang lebih kalau teman-teman beli nanti dapatnya dapat manual book dan kartu garansi seperti ini. Dapat kabel chargernya, kurang lebih panjangnya segini nih, 0,5 meter lah ya. Nah, kalau ini stiker bertuliskan email resminya, jadi buktiin kalau yang kita beli ini asli. Nah, kalau dari jam ini kita cari di online store, di official store itu bisa teman-teman dapetin dengan harga 1,399 juta. Itu bisa kalian cek di Tokopedia dan atau Shopee kalau tertarik dengan jam ini. Nah, kurang lebih teman-teman nanti dapetin barangnya fisiknya kayak gini. Kalau di online shop sih ada 4 warna, hitam, hijau, pink, dan oranye. Tapi kali ini saya beli yang warnanya graphite black. Nah, kalau kita lihat ini dia karetnya ini strapnya ini dari karet ya. Terus tampilannya itu kotak, bukan bulat kayak jam smartwatch biasanya. Kalau dipakai di tangan saya ini cenderung kecil. Maksudnya tangan saya kan biasanya cenderung kecil, jadi cocoknya dengan jam-jam yang kecil. Nah, ini nyaman banget ya dipakainya. Oke, kurang lebih tampilannya kalau di tangan saya seperti ini. Nah, kalau ngobrolin soal spesifikasinya nih teman-teman, dapatin smartwatch ini dengan layar 1,64 inci, resolusinya itu di 456 x 280 pixel. Kalau untuk brightness-nya sendiri ini dia di 326 dpi. Kalau di siang hari kita pakai keluar ke matahari itu tetap kelihatan jelas banget. Kalau spesifikasi lainnya itu dia ada storage-nya itu 4 GB untuk nanti dia bisa simpan notifikasi sebanyak 4 GB. Dan mungkin untuk ini ya, watch face-nya ini nih, pilihan-pilihan mengenai tampilan-tampilan depannya mau seperti apa. Selain itu, jam ini juga cocok banget buat teman-teman yang suka outdoor running atau olahraga outdoor, karena dia udah ada built-in GPS-nya, jadi bisa ngerekord jalur trek teman-teman yang dilewatin pas olahraga di luar. Untuk konekin ke HP kalian, jam ini udah ada Bluetooth 5.0, udah termasuk Bluetooth terbaru ya untuk smartwatch. Dan untuk baterainya sendiri ini di 180 mAh yang diklaim oleh Huawei-nya itu bisa tahan sampai 10 hari baru teman-teman butuh cas lagi. Nah, kalau dari cara casnya ini udah pakai sistem magnet, jadi tinggal dicolok aja di belakangnya, dia udah nempel sendiri. Terus kelihatan tampilannya juga kita bisa lihat dia udah penuh apa belum. Oke, terus ini selain itu juga untuk ketahanan lainnya dari Huawei, klaim ini tuh bisa untuk mencapai kedalaman air 5 atm untuk bisa teman-teman pakai berenang, cuci tangan, itu udah aman banget. Nah, kalau soal fitur-fitur olahraganya itu teman-teman nggak perlu takut, soalnya dia udah ada 12 mode latihan fitness dan 96 mode workout. Jadi bisa dibilang untuk workout teman-teman itu nanti udah pada bisa tracking dengan ini ya. Nah, kalau spesialnya kali ini tuh Huawei bikin agak beda, ada animated personal trainer. Jadi semacam kalian teman-teman pergi ke gym, cuman bedanya ini trainernya ada di jam ini, jadi teman-teman semacam tinggal ngikutin aja gerakan-gerakan yang muncul di jam ini. Nah, kalau ini mode personal animated trainernya, jadi kita tinggal ngikutin gerakan-gerakan yang muncul di jam ini nih. Ada waktunya dan ada gerakannya. Kalau ngobrolin soal user interface-nya, jadi jam ini tuh dioperasiin cuman pakai satu tombol doang nih di sebelah kanan. Terus dia juga udah ada fitur always on display-nya, jadi kalau lagi nggak dipakai ini bisa nunjukin jam terus. Kalau kita pencet tombolnya, dia baru masuk ke menu utama
gitu. Tampilan depannya yang teman-teman bisa pilih watch face-nya kalau kita tahan pencetannya. Nah, di itu udah ada beberapa watch face standar yang bisa kita pilih, udah bisa digunakan. Kalau teman-teman kurang, bisa masuk ke aplikasinya namanya Huawei Health, bisa di-download di Play Store atau App Store kalau pakai iOS. Terus kalau kita slide dari atas ke bawah, itu dia bisa masuk di menu pengaturan, kurang lebih bisa buat nyari HP, night mode, bisa buat set alarm, sama bisa buat settingnya untuk brightness, untuk do not disturb sleep-nya, workout setting-nya. Yang kalau teman-teman udah setting sesuai dengan personal health-nya kalian, itu harusnya udah nggak setting-setting lagi sih. Nah, terus kalau kita swipe dia ke kiri, itu dia ada summary soal kalori harian teman-teman, step yang kalian udah ambil setiap harinya, sama dalam satu hari itu udah jalan kira-kira jauhnya berapa kilo gitu. Kalau kita swipe ke kanan, itu ada heart rate monitoringnya, jadi kita bisa lihat heart rate kita yang sekarang ini lagi berapa sih detak jantung kita gitu. Terus di sebelah kanannya lagi dia udah ada fitur deteksi stres, jadi bisa nilai teman-teman ini lagi kondisi badannya ini dalam kondisi yang cukup stres nggak gitu. Jadi teman-teman harus relax atau malah terlalu tenang juga bisa gitu. Nah, kalau kita swipe lagi dari stresnya, itu dia ada weather, jadi teman-teman bisa lihat kondisi cuaca dan ramalan cuaca lah seperti di handphone kalian. Kalau kita swipe dia dari bawah ke atas, itu dia bakalan nunjukin notifikasi di handphone teman-teman seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Tapi ingat kondisinya harus terkonek Bluetooth ya. Untuk masuk ke mode-mode lebih lengkapnya itu kalian tinggal pencet dari home screen itu tombol satu ini yang di kanan. Nah itu dia ada menu workout records, dan lain-lain. Ini kalian bisa cek semuanya dari sini. Ini di sini ada mode yang tadi sempat gue singgung, itu SpO2, cek kadar oksigen darah teman-teman. Itu memang harus tidak tracking real time, jadi teman-teman itu harus mencet dulu dari menunya baru bisa nge-track. Nah, kalau ngomongin soal pemakaian baterainya sendiri nih, kurang lebih jam ini udah dipakai 1 minggu. Dengan dikonekin ke HP iOS, itu sekarang dari 100% dalam 1 minggu ini udah tinggal 23% nih kalau kita lihat bareng-bareng di jamnya gitu. Kalau dari semuanya sih gue boleh simpulin jam ini sih enak banget dipakai, ringan juga ya. Ringan juga di tangan dan karetnya itu nggak keset istilahnya, jadi cukup berasa pakai smartband daripada smartwatch gitu. Tapi ini dengan fitur-fitur yang udah AMOLED display dan layarnya juga lumayan gede ya dibandingkan dengan smartbandnya. Terus kalau untuk rekomend ke teman-teman di harga 1 jutaan ini udah oke banget sih. Udah bisa tracking, mostly teman-teman tuh mau tracking olahraga, dari tidur, untuk kesehatan juga udah lengkap. Jadi untuk di harga 1 jutaan jam ini gue rekomend banget ke teman-teman. Cuman mungkin dari aplikasi Huawei-nya sendiri bisa, kalau lebih baik lagi tuh mungkin lebih bagus lagi kalau banyak kompatibel dengan brand-brand sport lainnya atau aplikasi sport lainnya seperti kayak Strava dan Adidas Running seperti itu. Nah itu aja sih kalau kurang lebih dari gua. Kalian kalau mau beli jam ini, gue nanti share di bawah link pembeliannya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kita bisa review lebih banyak lagi barang-barang. Siap.